Cowok ini idaman satu kampus tapi kisahnya konyol sekaligus tragis. Diselingkuhi 99 kali. Namanya Won Bin, ganteng habis dan dewa di dunia game. Biar jelas, yang dimaksud dewa di sini benar-benar soal bermain game, bukan yang lain. Satu kekurangannya cuma datang dari keluarga sederhana dan kerja tanpa henti buat nutup kebutuhan. Tetap saja, itu tidak menghentikannya jadi lelaki ideal di mata banyak orang. Cewek-cewek cantik selalu mengitari, jatuh hati seenaknya, tetapi pandangannya hanya tertuju pada satu orang. Xiao Qian, ratu drama yang materialistis, dijuluki Dewi Sekolah. Demi memuaskan gengsi pujaannya, Won Bin nguli 3 pekerjaan sehari untuk sekadar mengejar standar. Setiap kali gajian, semua ludes untuk membuat Xiao Qian tersenyum. Ia tidak tahu apa-apa, padahal si pujaan hati sudah tidur dengan lelaki lain lebih dari 800 kali. Sementara sehelai pun rambutnya belum pernah disentuh. Begitulah nasib seorang bucin. Seperti hari-hari biasa, selesai kerja, ia menyalakan game untuk membunuh waktu. Begitu menuntaskan level terakhir, pesan aneh muncul, ia tercatat sebagai pemain tercepat. Undangan memasuki dunia kiamat pun terpampang lengkap dengan janji hadiah epik. Ia tidak banyak pikir, jari langsung menekan persetujuan. Suara mekanis bergema ketika sistem merampungkan pendaftarannya, lalu datang inti aturan. Ia bisa masuk ke dunia kiamat kapan saja dengan 5 ketentuan tegas. Pertama, mati di sana berarti mati sungguhan. Kedua, bertahan 7 hari penuh untuk bisa pulang. Ketiga, 1 hari di dunia nyata sama dengan 7 hari di dunia kiamat. Keempat, hanya benda tak bernyawa yang boleh dibawa lintas dunia. Kelima, selain itu tidak ada aturan. Satu-satunya misi adalah tetap hidup. Notifikasi terakhir berbunyi, pintu dunia kiamat terbuka, 4 jam lagi persiapan diminta. Begitu membaca soal barang yang bisa dibawa kembali ke dunia nyata, ia merasa pilihannya tepat. Ia berniat menimbun persediaan untuk 7 hari penuh. Dompet dibuka, kosong melompong. Ia sempat terpaku lalu memutuskan balik ke kampus untuk meminta bantuan teman sekamar. Namun saat berhadapan, kata-kata tidak sanggup keluar. Rasa gengsi menahan lidah, 2 temannya saling pandang, mengerti semuanya tanpa perlu kalimat. Mereka mengosongkan dompet masing-masing dan menaruh seluruh tabungan di depan Won Bin. Saat hendak pergi, kedua temannya mengingatkan agar berhenti membakar uang demi Xiao Qian dan sesekali memperhatikan diri sendiri. Dada Won Bin mengencang oleh haru. Dengan saudara seperti ini saja hidupnya sudah terasa menang. Ia bersumpah sepulang dari dunia kiamat, keduanya akan diperlakukan bak raja. Semua logistik selesai dipaketkan, ia bersiap berangkat. Menyadari ia akan menghilang 1 hari penuh di dunia nyata, ia memikirkan kemungkinan Xiao Qian panik kalau tidak bisa menghubungi. Ia menelpon lebih dulu. Di luar dugaan, si pujaan hati juga bilang ada hal penting yang ingin disampaikan. Mengira si Dewi sekadar rindu, ia menahan senyum dan menunda pembicaraan sampai ia kembali sambil menjanjikan kejutan. Di seberang jawaban terdengar datar, tetapi pipi yang memerah setelah menutup telepon mengungkapkan hal lain. Seorang pria di sampingnya mendekat dengan senyum mesum, tangan sudah menyusur turun ke pinggang. Di tengah desah pelan dan bisikan pendek, hutan di sekitar mobil segera bergaung dengan irama tepukan tubuh yang menyatu, sementara bodi mobil bergoyang dalam nikmat yang tak ditahan. Sementara itu, Won Bin resmi menyeberang ke dunia kiamat. Tidak ada karpet merah, hanya kerumunan zombie yang memaksa dirinya masuk ke gedung terbengkalai. Tanpa ia sadari, sepasang mata perempuan sejak awal mengunci geraknya. Setelah pertempuran kacau yang bikin napas memendek, debu akhirnya turun. Perempuan itu tampak kotor, kelelahan, dan menyedihkan. Hati lembut Won Bin tersentuh. Ia meninggalkan sebagian makanan sebelum melangkah pergi. Namun baru belok sudut, segerombolan lelaki flamboyan berbadan besar menghadang. Mereka menuntut logistik. Begitu Won Bin menolak, senyum mereka lenyap.
Ketika pentungan besi diayunkan dan jumlah lawan jelas tak seimbang, ia memilih lari demi nyawa. Dari kejauhan, perempuan yang sama menonton dengan cibiran kecil, menyebutnya pemula yang akan tetap jadi pemula. Tanpa ragu, ia melompat dari lantai 10 dengan sebongkah beton di tangan, lalu menghantam salah satu kepala preman sampai gepeng seketika. Dua orang lainnya menoleh karena teriakan, tetapi sebelum sempat bereaksi, telapak kaki yang terlihat tidak pernah kena sabun setengah tahun terakhir terangkat, meluncur dalam tendangan melayang ke arah kepala pria botak. Mengejutkan semua orang, kepala si botak tahan banting seperti helm baja, tidak lecet sama sekali. Justru telapak penyerang terpuntir di tempat seolah jadi simpul tali. Menyadari posisinya berbahaya, si perempuan melepas semua pura-pura. Ia meraih pisau dari genggaman Wong Bin, memerintah tubuhnya sendiri untuk mengaktifkan pemindaian titik lemah. Dalam hitungan detik, sasaran terbaik terkunci. Satu tebasan bersih menumbangkan si botak untuk selamanya, upah sewa yang takkan pernah sempat dibayar. Dua sisa preman pucat seperti melihat hantu dan kabur tanpa menoleh. Wong Bin berniat mengejar untuk merapikan urusan, tetapi perempuan itu menghadang, mengingatkan bahwa pertarungan barusan terlalu berisik dan kawanan zombie bisa datang kapan saja. Tanpa banyak basa-basi, ia menarik lengan Wong Bin dan menyeretnya masuk ke bangunan terdekat. Baru hendak mengatur napas, leher Wong Bin sudah dingin tersentuh bilah. Perempuan itu menuntut agar tongkat setrum dijatuhkan saat itu juga. Kedua tangan Wong Bin langsung terangkat, lalu ia menaruh pelan senjatanya di lantai. Si perempuan mendengus menendang benda itu menjauh. Melihat situasi miring, Wong Bin mengeluarkan kartu pamungkas. Ia menumpahkan semua makanan dari ransel. Di dunia kiamat, harga barang-barang itu 100 kali lipat lebih berharga dari emas. Mata si perempuan berkilap seperti lampu disko. Dendam yang tadi membara padam begitu saja. Ia heran dari mana semua logistik itu datang. Melihat ia sudah terpikat oleh ramen instan, Wong Bin memanfaatkan momentum. Sumbernya disimpan dulu, tetapi ia menyebutkan bahwa ia hanya akan tinggal 7 hari dan berjanji bila bertemu lagi stok lebih banyak akan dibawakan. Perempuan itu tidak mengejar penjelasan, ia menyebut namanya Guan Xiaoya. Setelah itu ia kembali ke kamarnya. Wong Bin akhirnya ambruk di atas ranjang habis oleh kekacauan hari itu. Tiba-tiba ia ingat tujuan awal datang ke dunia ini. Ia bangkit dan mulai mengobrak-abrik ruangan. Tidak lama ia menemukan jackpot, setumpuk perhiasan. Satu kalung saja di dunia nyata bisa bernilai ratusan ribu. Namun di sini emas dan berlian tidak ada harganya, bahkan tidak laku ditukar kubis. Meski begitu, tumpukan itu bisa membuat Xiao Qian sangat senang. Bertanya-tanya apakah perhiasan itu milik Guan Xiaoya, ia mengetuk. Pintu terlanjur terbuka, ia malah memergoki sang perempuan mandi, tubuh atas terbuka. Wajahnya memanas, pintu ditutup buru-buru. Ia menyampaikan niat membeli aksesori tadi setelah ia berpakaian. Tanggapan datang santai, kalau mau ambil saja, tidak ada yang peduli sampah berkilau itu. Wong Bin tersenyum, baginya sampah itu adalah rencana besar. Ia menukar perhiasan dengan janji suplai makanan lebih banyak. Mata Guan Xiaoya langsung hidup. Ia memastikan kalau ia membantu berburu perhiasan tak berguna itu, imbalannya adalah pangan yang layak. Begitu saja kemitraan mereka lahir, menukar kilau kosong dengan harta yang benar-benar berarti. Saat keduanya merencanakan lokasi perburuan berikutnya, langkah kaki mendekat terdengar dari luar. Geng Kepala Macan kembali menuntut balas setelah kehilangan satu orang dalam kekacauan zombie tadi. Tidak ada opsi lain, Wong Bin dan Guan Xiaoya pindah ke tempat yang lebih aman untuk beristirahat. Kota ini dikuasai 4 geng besar, Kepala Macan, Hiu Gila, Beruang Baja, dan Elang Langit, masing-masing sama liarnya. Namun Wong Bin tidak tertarik pada perang wilayah. Kepalanya hanya berisi batangan emas. Guan Xiaoya memberitahu satu-satunya brankas yang diketahui ada di wilayah Hiu Gila, jauh di dalam area mereka. Begitu membayangkan para berandal berotot yang terpompa penguatan sementara, ia langsung mengurungkan niat. Waktu berlalu, hari terakhir kunjungan di dunia kiamat pun tiba. Ketika hitung mundur di ponsel mencapai 0, Wong Bin berhasil kembali ke dunia nyata.
Di dekatnya, sepasang muda-mudi yang hendak beraksi di ruang terbuka kaget setengah mati oleh kemunculannya, buru-buru mengemas gairah bersama kekecewaan. Wong Bin melayang oleh rasa lega, memanggul ransel penuh batangan emas solid. Saking gembiranya, ia segera menelpon pacarnya ingin berbagi kabar. Tanpa ia tahu, si pujaan hati sedang melihat-lihat rumah bersama lelaki lain. Tangan si lelaki naik turun di pinggangnya, pipi memerah, napas meninggi. Bisikan rayuan menjanjikan uang muka apartemen langsung lunas kalau urusan lama diputus saat itu juga. Detak jantung Xiao Qian berpacu. Ia segera menghubungi Wong Bin dan memintanya datang ke kantor pemasaran Jinbei Garden. Seperti biasa, ia polos. Ia bersinar oleh antusiasme. Emas akan dijual, villa akan dibeli, kejutan terbesar akan diberikan. Setelah menutup telepon, ia bergegas ke butik perhiasan kelas atas di pusat kota, berniat menukar sebagian batu menjadi uang. Pegawai toko memelototinya dengan jijik, mengibaskan tangan seperti mengusir gelandangan. Terdesak, Wong Bin mengeluarkan satu batu mulia sebagai bukti. Si pegawai mendengus, menuding barang palsu dan menyuruhnya angkat kaki. Keributan di lobi akhirnya memanggil perhatian manajer toko. Wong Bin menggeleng kecewa, toko sebesar ini tetapi tidak paham harta yang berdiri di depannya. Ia sudah hendak pergi ketika manajer datang menahan dan meminta melihat lebih dekat. Sekejap saja, mata si manajer membesar berkilau seperti baja yang ditempa. Pegawai yang tak tahu diri masih nyerocos membuat wajah sang manajer membeku marah. Perintah turun, mulut ditutup dan teh disajikan untuk tamu kehormatan. Dengan segelintir batu, Wong Bin keluar membawa taksiran senilai lebih dari 60 juta. Ia langsung memesan taksi menuju kantor pemasaran Jinbei Garden. Begitu tiba, pemandangan di depan menghantam keras. Xiao Qian memeluk mesra lelaki lain. Hatinya tenggelam seperti batu dilempar ke dasar danau. Ia baru pergi 1 hari, tetapi kursi sudah berganti. Dengan tatapan kosong, ia bertanya siapa lelaki itu. Sebelum ada jawaban, si pria berambut panjang menyeringai dan menghina, mempertanyakan selera si Dewi mau pacaran dengan orang seperti pekerja kasar. Orang-orang sekitar ikut tertawa, meremehkan penampilannya yang sederhana di lingkungan hunian mewah. Kalimat berikutnya dari mulut si pujaan hati menghancurkan sisa hatinya. Ia mengakhiri hubungan karena rumah, menyatakan kalau benar cinta seharusnya ikut bahagia. Wong Bin menatap dengan suara rendah bergetar, menanyakan apakah benar semuanya diputus demi properti. Wajah si Dewi sedikit canggung tetapi tidak membantah. Pria di sampingnya menambah bensin ke api, menyuruhnya angkat kaki sebelum ia sendiri turun tangan. Tangan Wong Bin mengepal siap membalas, tetapi lengan ditarik oleh orang yang dulu ia sayangi. Tiba-tiba si lelaki berambut panjang menampar pipinya dan menista, menyombongkan diri sudah mengecap setiap inci tubuh sang Dewi. Sekejap kemudian, satu tendangan liar dari Wong Bin melayang dan mementalkan si sombong ke lantai. Ia melangkah untuk menutup urusan, tetapi lengan kembali ditahan. Kesabaran putus, ia menepis menolak mundur bahkan kalau raja sekalipun muncul. Balasan datang, tamparan keras dari si Dewi dingin dan memutus. Ia diminta pergi, diingatkan tentang status Tuan Muda Li yang tidak selevel dengan pecundang. Ia melihat adegan itu sampai habis lalu tertawa getir di dalam hati. Tahun-tahun yang ia bawa ternyata tidak ada harganya. Pada akhirnya sebuah rumah lebih mahal daripada rasa. Sontak, keamanan kompleks berdatangan. Satu lirik pada pakaian sederhananya membuat mereka buru-buru menyeret. Tatapan Wong Bin menusuk, mempertanyakan layanan kepada calon pembeli. Agen perempuan mencibir, menyebut harga unit termurah 5 hingga 6 juta dan menyuruhnya berhenti bermimpi, bahkan berani menuntut balasan atas kekerasan yang tadi terjadi. Wong Bin berkedip, 5 atau 6 juta dianggap besar. Manajer penjualan akhirnya turun tangan, lelah mendengar ocehan. Nada Wong Bin tetap tenang. Ia menyebut para sok kuat yang cuman menilai dari baju, mengaku datang untuk membeli rumah, tetapi pelayanan yang busuk menguapkan minat. Nada manajer mendingin, menyampaikan permintaan maaf sambil menakut-nakuti dengan polisi jika ia hanya bikin ribut. Wong Bin berhenti sejenak lalu mengatakan niat membeli itu nyata, hanya saja level mereka terlalu rendah untuk uangnya.
Kerumunan meledek menunggu ia mempermalukan diri. Ia melirik sekali ke arah Xiao Qian, tersenyum tipis, mengucap harap agar keputusan itu tidak disesali, bahkan mendoakan kebahagiaan mereka. Saat ia berbalik, manajer menahan menanyakan rentang harga yang cocok kalau unit biasa tidak menarik. Jawabannya mengalir santai, villa di bawah 20 juta tidak layak dilihat. Alis manajer berkedut, ia ragu tetapi tetap tersenyum menawarkan Lakeside Villas di Emerald Lake yang mulai dari 20 juta dengan syarat bukti kemampuan. Wong Bin mengangguk tanpa pikir, menyetujui sekaligus mengajukan syarat balik. Begitu terbukti, 3 orang yang tadi menghina harus merangkak mengitari lobi 3 putaran. Agen perempuan hendak protes, tapi manajer langsung memotong dan mengiyakan kalau sanggup ia akan jadi tamu paling terhormat. Detik itu, Tuan Muda Li yang baru siuman mendorong Xiao Qian dan menerjang dengan marah. Satu gerakan santai, sebatang emas seberat sekitar 20 kg melayang dari tangan Wong Bin, menghantam dan mementalkan lawan sekali lagi. Manajer terpaku, suara bergetar mempertanyakan apakah yang baru ia lihat barusan benar-benar batangan emas solid. Tawa mengejek di ruangan padam seketika. Orang-orang menelan ludah, mengatur wajah masing-masing, dan tidak ada lagi yang berani membuka mulut sembarangan. Xiao Qian berlari ke sisi Tuan Muda Li dengan panik, sementara Wong Bin tidak lagi memberinya perhatian. Dalam hati, ia menutup cerita lama, merasa bukan dirinya yang kehilangan, melainkan ia yang dilepaskan dari sesuatu yang sudah tidak layak dipertahankan. Ia mengeluarkan ponsel dan menampilkan saldo rekening. Manajer melongok dan mendadak lemas, angka di layar melewati 70 juta. Agen sombong yang tadi mencibir mendadak pucat, keringat dingin merembes. Manajer menunduk meminta maaf tanpa henti, lalu memerintahkan 3 tukang koar untuk berlutut dan merangkak 3 putaran mengitari lobi. Selesai urusan, sebuah villa tepi danau senilai 30 juta langsung dibayar lunas. Keputusan itu bukan sekadar balasan dendam, ia butuh markas tetap untuk kepulangannya ke dunia kiamat yang berikutnya. Di kampus, 2 sahabat terbaiknya sudah mendengar kabar putus. Keduanya cemas menelpon berkali-kali tanpa jawaban. Tiba-tiba salah satu ponsel berbunyi, notifikasi transfer masuk 1 juta. Sedetik berselang, sahabat yang lain menerima pesan serupa. Mereka membuka aplikasi bank hanya untuk memastikan, lalu ternganga melihat nominal yang benar-benar bertambah. Saat panik hendak menghubungi bank, panggilan dari Wong Bin masuk. Suara di seberang terdengar tenang menyebut sedang pulang kampung sebentar. Begitu tahu uang itu kiriman darinya, keduanya tertegun. Reaksi pertama mereka adalah bertanya langsung apa yang sebenarnya terjadi. Wong Bin tertawa kecil menyebut itu uang saku receh, mengaku sedang mujur. Ketika didesak seberapa besar keberuntungan itu, jawabannya santai, sekitar 100 juta lebih sedikit, lebih banyak. Mereka terdiam. Bagi Wong Bin, balas budi pada masa-masa sulit terasa remeh dibanding persaudaraan. Keduanya tidak melanjutkan tanya, tapi tetap mengingatkan soal Tuan Muda Li yang jarang mau melepaskan masalah. Wong Bin menepis, meminta mereka tak khawatir karena urusan itu akan ia tangani sendiri. Ia menutup dengan janji traktiran saat kembali. Di depan rumah keluarga, ia sempat merenung. Selama bersama Xiao Qian, kunjungan ke orang tua terlalu jarang dan penyesalan itu menggigit. Namun kedua orang tuanya tidak pernah menakar hidup dengan uang. Keselamatan dan kesehatan anak selalu jadi doa utama. Saat makan tetap mereka menyiratkan cemas, khawatir anaknya terlibat masalah. Ia menenangkan dengan cerita menang lotre dan berniat membawakan sebagian rezeki. Perjalanan pulang kampung tidak hanya untuk keluarga. Ada 1 orang penting yang harus ditemui. Paman kedua yang terkenal di jalanan, pria legendaris dengan gudang peralatan yang bisa mempersenjatai 1 kelompok kecil. Incaran Wong Bin sederhana, senapan buruan tua yang di dunia kiamat bisa mengubah peta. Sang paman melampaui harapan, melemparkan juga sebuah senjata bius. Pesannya jelas, bila tidak berniat menghabisi, setidaknya bawa 1 makhluk hidup pulang.
Persiapan kali ini jauh berbeda, bukan cuman golok, ia menambah bahan peledak. Rasanya menjadi kaya memang lain. Dari mainan ala kadarnya menjadi daya gempur sesungguhnya. Ketika hitung mundur tiba di nol, tubuhnya terseret kembali ke dunia kiamat. Di sisi lain, Guan Xiaoya memeluk sisa permen susu favorit berlogo Wong BB, mata berkaca-kaca. Saat harapan hampir putus, pintu terbanting. Begitu melihat siapa yang datang, air mata luruh. Pelukan yang meledak spontan hampir membuat napasnya habis, otot perutnya yang terlatih menghantam dada lawan peluk. Memar dan luka di sekujur tubuhnya membuat Wong Bin siaga, pikirannya langsung mencari sebab. Jawaban singkat tersusun, geng kepala macan menetapkan tangkapan hidup atas mereka. Ia sempat keluar menghimpun informasi dan beberapa kali disergap, dikejar sampai ke markas sebelum berhasil lolos. Keberanian itu menggerakkan sesuatu di dada. Wong Bin memeluk sebentar, menyalakan janji dalam hati untuk menyingkirkan geng kepala macan dari peta. Ia cepat-cepat meredakan tegang suasana, mengalihkan pembicaraan pada oleh-oleh sebuah senapan angin model 98K yang melegenda. Guan Xiaoya memeluknya seperti anak yang menemukan mainan kesayangan. Melihat betapa senangnya ia, Wong Bin menyerahkan hak pakai. Cadangan persenjataan yang lebih kuat sudah ia siapkan. Informasi terbaru pun disusun. Selama ia pergi, geng kepala macan dan geng beruang baja sempat bentrok besar, korban berjatuhan di kedua sisi. Stamina mereka sedang menurun, membuat waktu yang tepat untuk mengacau dan menyalakan perang baru. Guan Xiaoya sempat ragu apakah berdua sanggup melawan satu geng penuh. Wong Bin hanya butuh sedikit kekacauan terukur, biarkan mereka saling hantam, mereka tinggal memungut emas di akhir. Rencana sudah ada, hanya geng beruang baja yang punya bahan peledak. Kalau gudang geng kepala macan meledak dan jejaknya diarahkan ke beruang baja, perang akan menyala sendiri. Malam itu di bawah gelap yang menutupi langkah, mereka menyusup ke gudang kepala macan. Penjaga depan tidur mendengkur seperti babi hutan. Mereka melangkah masuk, menaiki tangga. Tiba-tiba suara langkah patroli mendekat. Mereka berjinjit naik lebih cepat dan di lantai 3 berpapasan dengan seorang penjaga. Senjata bius bekerja cepat, beberapa tembakan sunyi menjatuhkan tubuh seperti karung. Hambatan lenyap. Di koridor lantai 5, dua anggota kepala macan saling membisikkan kegelisahan. Persediaan hanya cukup sebulan, sementara beruang baja punya granat dan bahan peledak. Perang panjang berarti lapar dan kalah modal. Yang botak memperingatkan agar mulut ditutup rapat, kalau tidak mau leher berpindah. Tidak mereka sadari, Wong Bin berjongkok tidak jauh menyerap tiap kata. Beberapa saat kemudian keduanya menahan kebelet dan beringsut ke toilet. Kesempatan itu tak dibuang. Dari salah satu kamar terdengar dengkur berat. Si bos sedang tidur lelap. Pintu di sebelahnya terkunci rapat. Besar kemungkinan ruang penyimpanan. Guan Xiaoya berbisik ragu, mengingatkan perang kedua geng mungkin terjadi juga tanpa ulah mereka. Wong Bin menghitung waktu, ia hanya punya 7 hari sementara logistik musuh sebulan. Menunggu berarti kesempatan lewat saat ia pulang. Ragu hilang, tekad mengganti posisi. Gembok kuat itu tidak bijak ditembak karena suara akan membongkar persembunyian. Di saat buntu, Guan Xiaoya mengeluarkan pin perak dari lengan baju, gerak tangannya luwes, jelas ini bukan pertama. Mata Wong Bin berbintang, keahlian itu seperti jawaban doa. Di jendela tempat mereka merayap masuk, geraman rendah terdengar. Sebuah tangan zombie berlumur darah terjulur pelan dari celah meraba udara mencari mangsa. Penjaga depan masih tidur pulas, mendengkur dan meneteskan liur, sama sekali tidak sadar. Selangkah demi selangkah, kawanan mayat hidup mendekat sampai desahan mereka membangunkan sang penjaga. Sesaat ia mengucek mata lalu beku ketakutan. Lobi telah dipenuhi zombie, puluhan bahkan ratusan. Satu teriakan mencabik malam dan seluruh markas terbangun dalam panik. Tepat saat itu kunci gudang berhasil terbuka. Di baliknya tersaji harta karun, makanan, senjata dan suplai yang ditimbun berbulan-bulan. Wong Bin bergerak cepat menanam muatan. Saat menoleh, Guan Xiaoya sedang memeluk sekarung beras, tertawa kecil seperti bocah yang menemukan surga. Jeritan lain menggema di koridor, kabar buruk masuk ke telinga bos.
Si botak mencoba menjelaskan, tetapi sebuah bogem mendarat tanpa ampun. Aturan tidur bos tidak boleh diganggu. Anak buah berambut hijau buru-buru mempertegas bahwa serangan zombie nyata dan markas benar-benar terancam. Wajah sang bos seketika berubah, firasat buruk menuntunnya menuju gudang. Pintu didorong dan pemandangan berantakan menyambut. Suplai tercerai-berai. Suara desis asing menarik perhatian, detonator sudah aktif. Ledakan menggelegar merobek bangunan, tubuh terpental ke segala arah. Amarahnya meledak menyalahkan geng beruang baja tanpa pikir mengumumkan perang. Di saat bersamaan, Wong Bin dan Guan Xiaoya sudah merayap masuk saluran ventilasi, meluncur keluar dari neraka kecil itu. Rencana berjalan lebih mulus dari harapan. Di ujung ventilasi, ia mengintip lalu mendarat. Bau busuk menghantam. Sepasang tangan mayat hidup merangsek masuk disusul puluhan lainnya. Guan Xiaoya tidak ragu, beberapa tembakan bersih mengantar peluru menembus kepala. Jumlahnya terlalu banyak, peluru tidak cukup jadi jawaban. Sekejap lengah, satu zombie menerjang. Ayunan pedang Wong Bin menyapu seperti badai, membelah bahaya. Menghadapi zombie, baja dingin seringkali lebih meyakinkan daripada timah panas. Mereka bertukar pemahaman singkat lewat gerak. Semangat bertarung menyala. Bila bisa keluar hidup-hidup dari sini, status sahabat perang untuk seumur hidup terkunci. Keduanya menerobos kerumunan seperti roket, bilah berkilat, darah memercik. Setelah bentrokan yang memeras tenaga, mereka tumbang di sofa tua, mandi keringat dan noda, dada naik turun mencari udara. Syukurnya bukan gerombolan penuh, kalau iya mereka mungkin sudah jadi kudapan. Tawa kecil pecah di antara sisa napas, tetapi perut mulai protes. Tanpa menunggu, sebuah kaleng keripik berpindah tangan sebagai perayaan kecil. Gunung camilan yang terbongkar membuat tata krama runtuh. Di dunia kiamat, orang yang bisa mengeluarkan stok seperti ini nyaris setara panglima perang, dan satu bungkus keripik bisa lebih berharga daripada balok emas raksasa. Di sela kunyahan, Wong Bin membuka sebotol bir. Mata Guan Xiaoya menyala, tangannya meminta jatah. Penolakan lembut datang bersama alasan usia dan saran minum susu. Wajahnya meredup. Sadar situasi mulai rawan, Wong Bin pura-pura menguap dan mundur ke kamar. Layar sistem dipanggil. Pesan penting yang tadi terdengar saat pertempuran kembali muncul. Untuk membuka peningkatan pertama, sistem meminta konsumsi 1000 kg emas demi ruang inventaris 50 meter kubik, lalu akses undian buku kemampuan sebagai peningkatan kedua. Perhitungan cepat menyimpulkan 400 juta yuan. Sistem berusaha menenangkan, menyebut investasi kelas atas yang akan melambungkan peluang bertahan hidup. Ia menimbang, merasa masuk akal. Saat hendak meraih bir lagi, seluruh botol menghilang entah kemana. Di ruang depan, Guan Xiaoya terlelap di sofa dengan kaleng-kaleng kosong berserakan. Napas diembus pasrah, ia mengangkat tubuh itu pelan dan memindahkannya ke tempat tidur. Wajah tidur yang damai memberi jeda singkat, tetapi pikiran yang menyimpang segera ditepis. Pintu ditutup lembut. Di baliknya, Guan Xiaoya setengah sadar bergumam lirih, merasa dirinya masih terbaca sebagai adik kecil di mata orang yang baru saja menutup pintu. Pagi berikutnya, mereka bersiap menuju kota timur untuk menyalakan kekacauan tahap berikut. Belum jauh melangkah, aroma daging panggang merayap di udara. Mata Guan Xiaoya berbinar, tubuhnya melesat seperti anjing pemburu yang menangkap jejak. Di waktu yang sama, seorang pemimpin kecil dari geng hiu gila juga mencium bau yang sama, merunduk mendekati sumber sambil membayangkan pesta daging dan kehangatan malam. Wong Bin dan Xiaoya tiba tepat waktu dan bersembunyi, memperhatikan anggota geng menutup jarak dan mengambil posisi di sekitar pintu, jelas siap menggerebek. Suara tegas terdengar dari dalam menyuruh siapapun di luar berhenti bergerak. Dari obrolan yang menyusul terdengar nama yang dikenali. Miao Rui, mantan polisi sebelum kiamat, baru saja menumbangkan babi hutan. Di dalam juga ada mentornya Li Chongyin plus 5-6 perempuan dan anak-anak yang tidak terbiasa bertarung. Informasi itu membuat roda di kepala Wong Bin berputar lebih cepat, menyusun langkah berikutnya dengan presisi. Berdua saja jelas tidak cukup buat menumbangkan geng hiu gila. Tapi kalau orang-orang di dalam markas Miao Rui bisa diajak gabung, peluangnya berubah.
Di luar, pimpinan Regu Hiu Gila kehilangan sabar mendesak anak buahnya maju. Ia ogah pulang dengan tangan kosong, merasa separuh persediaan sudah cukup untuk menghangatkan malam. Di dalam, salah satu lelaki sempat bimbang menyarankan memberi sedikit jatah. Tatap Miao Rui mendingin, pengalaman bilang memberi celah hari ini berarti kehilangan kepala besok. Ia melangkah ke jendela menantang mereka ambil sendiri kalau berani. Geng Hiu Gila benar-benar menyerbu basis mantan polisi itu hanya demi beberapa potong daging babi hutan. Yang mereka tidak duga Wong Bin dan Guan Xiaoya sudah menunggu di tempat gelap, siap menghujani dari sisi buta. Dalam hitungan detik, para preman ambruk beruntun seperti domino. Sang pemimpin menyisakan ancaman setengah hati dan kabur dengan sisa harga diri. Wong Bin ingin merekrut kelompok Miao Rui. Senjata pamungkasnya sederhana, sebungkus keripik kentang. Begitu melangkah masuk, ujung laras dingin menempel di kening. Penjelasan mengalir menyebut niat bergabung untuk menumbangkan geng Hiu Gila. Wajah-wajah di dalam mengeras melawan geng itu terasa seperti bunuh diri, sampai Wong Bin mengeluarkan bir dingin. Ekspresi Li Chongin jungkir balik seketika, menyebut anak ini punya nyali karena mau berbagi harta langka. Status saudara langsung disematkan. Miao Rui ikut terperangah melihat botol berembun yang di masa ini bisa ditebus 3 kotak amunisi di pasar gelap. Satu teguk saja cukup mengubah perwira tanpa basa-basi itu menjadi pejuang hiperaktif yang meletup, mode prajurit mabuk aktif penuh. Momentum tidak disia-siakan, persediaan makanan Wong Bin dibagi rata ke seluruh penghuni basis. Diplomasi camilan bekerja telak, basis Miao Rui menyatakan setia. Di sisi lain kota, perang total meledak antara geng kepala macan dan geng beruang baja. Asap, darah, dan kekacauan menempel di tiap sudut. Esoknya, tim Wong Bin menyusup ke markas utama geng Hiu Gila. Begitu melihat semua preman bersenjata lengkap, ia menarik mundur. Menyerbu buta sama dengan bunuh diri, butuh rencana yang benar. Temperamen Miao Rui yang menyala membludak, tubuhnya minta memukul sesuatu hari ini atau meledak sendiri. Kebetulan seorang penjaga keluar untuk buang air 3 langkah lalu tumbang dengan tembakan bersih. Preman di sekitar kalang kabut, senjata terhunus, teriakan peringatan berhamburan. Miao Rui dan Guan Xiaoya sudah terlanjur menggilas seperti badai menjatuhkan musuh satu persatu seteliti mesin. Melihat 2 dewi tempur itu lepas kendali, Wong Bin menerjang, menghambat keduanya ke tanah, memutus keseruan. Titik kekacauan cukup. Sasaran berikutnya adalah geng Elang Langit. Di ruang dalam Hiu Gila, sang bos berdiri di antara mayat yang diselubungi kain putih, amarahnya mendidih. Kecurigaan terarah pada geng Elang Langit, tetapi matanya yang menyipit membaca intrik yang lebih halus. Elang Langit jarang memukul lebih dulu, ada tangan lain yang mengatur panggung. Perintah dingin dijatuhkan untuk menarik semua pasukan kembali dan menilai ulang situasi harimau versus beruang. Dalam kepalanya, rencana matang, biarkan keduanya saling menghabisi, baru sapu bersih Elang Langit. Di markas Elang Langit, sang bos santai memainkan mahjong, tangan panas disanjung anak buah. Laporan mendadak menerobos ruangan, poster depan terbakar. Rangkaian manuver ala kelas master dari Wong Bin menjerat 4 geng besar ke perang habis-habisan. Dentum senjata jadi menu harian, darah seperti tidak ada habisnya. Wong Bin sendiri hidup seperti di taman bermain, ngemil mengasah bidik, nyaris tidak terusik oleh pusaran yang ia ciptakan. Perang kepala macan dan beruang baja mendidih tanpa aturan. Wong Bin dan Guan Xiaoya saban hari masuk zona perang untuk mengais suplai, mengintai pergerakan dan menikmati badai yang mereka setel. Persediaan kepala macan habis, serbuan putus asa pun dilakukan dan berhasil memusnahkan beruang baja, tapi harganya mahal. Tinggal belasan orang tersisa dan markas mereka kini dikepung puluhan ribu zombie, terkurung tanpa jalan keluar. Hiu Gila mengendus peluang setelah 2 musuh lenyap. Semua petarung digerakkan untuk menyapu Elang Langit, tidak tahu bahwa serigala sudah ditanam di kubu sendiri. Informasi menyerbu balik ke markas Elang Langit. Bosnya mengeraskan hati, mengumpulkan pasukan untuk sambut tamu yang menantang paruh elang. Markas Hiu Gila mendadak setipis tulang, penjaga tinggal sisa. Kesempatan seperti ini mahal. Wong Bin menyusup menumbangkan penjaga pertama dengan tembakan senyap,
lalu menempelkan moncong senjata ke punggung penjaga berikutnya, memberi pilihan sederhana untuk patuh. Tim kecil Guan Xiaoya merapat dan mengonfirmasi hanya ada 2 penjaga di lantai ini. Saat mereka mendengar tujuan bukan makanan melainkan emas, wajah kedua penjaga datar. Emas dan kiamat terdengar seperti lelucon zombie tidak bisa disuap. Tetap saja, mereka menuntun menyusuri koridor menuju brankas. Salah satunya menunjuk pintu di ujung lorong. Miao Rui mempersempit mata, lorong ini terlalu hening. Suruh pemandu jalan lebih dulu, itu juga yang ada di kepala Wong Bin. Penjahat berlagak santun menapak maju, bibirnya melengkung samar, tur yang ia pimpin sebenarnya jebakan. Di ujung koridor ada tangga tersembunyi ke lantai atas, tak terlihat sampai berada di depan hidung. Kalau berhasil lolos dan membunyikan alarm, 2 perempuan tangguh di belakang akan jadi hadiah malam ini. Ia menoleh sambil melempar senyum menyebut belokan tinggal sedikit lagi. Wong Bin tidak menyusul. Ia menahan Miao Rui dan memilih memeriksa sendiri. Penunjuk jalan tiba-tiba melesat ke tangga. Seruan singkat memicu pengejaran. Tepat saat sosok itu mencapai bordes, tangan pucat dan bengkok menyambar dari bayang. Jeritan membelah markas. Langkah tim berhenti serentak, naluri siaga penuh. Teriak minta tolong menyusul dan bersama itu terungkap bahaya utama. Dinding zombie mengisi lorong menuju pintu brankas, padat hingga lantai tak terlihat. Dengan jumlah sebanyak itu, risiko tidak sepadan, apalagi 2 nyawa perempuan taruhannya. Wong Bin siap mundur kembali lain hari. Miao Rui sudah membaca arah pikirannya dan memotong. Jika emas itu bisa menumbangkan 4 geng sekaligus, maka langkah kaki tidak boleh berbalik. Guan Xiaoya menambatkan tekad, kesempatan seperti ini mungkin tidak datang lagi. Api di mata keduanya membuat keputusan ditempa. Wong Bin mengepal, mengerahkan daya dan menerobos ke tengah lautan mayat hidup. Aura protagonis seolah menyapu, jalur terbuka oleh ayunan baja dan gerakan yang mendidih. Satu tendangan memecah kunci, pintu brankas terpental, semua membeku oleh pemandangan gunung emas. Miao Rui menakar kasat mata, setidaknya 40 ton. Mulut mengangas serempak, mengangkutnya tampak mustahil, perlu 1 pasukan penuh. Wong Bin tetap tenang memanggil antarmuka sistem. Suara mekanis menyapa, deteksi kas emas masif. Ia memerintahkan pemindaian dan sistem melaporkan total 46.000 jin. Ia tidak ingin menakuti 2 perempuan dengan sulap emas yang hilang, jadi ia mengakali alasan agar mereka menunggu di luar. Perintah jatuh. Peningkatan diproses, inventaris raksasa terbuka. Sekarang cukup memikirkan barang, semua akan tersedot otomatis. Senyum lebar menahan untuk tidak pecah, 1 denting bersih menyapu seluruh ruangan. Dalam detik setiap batangan lenyap ke ruang sistem, punggung tidak lagi dipaksa memikul. Nilai investasi terbayar kontan. Ia bertanya soal peningkatan berikutnya. Sistem siap, meminta 30.000 jin untuk membuka fitur undian. Mengeluh terasa sia-sia. Setelah mengumpat dalam hati, ia menggertak gigi dan menyetujui. Mesin undian muncul, tampilannya seperti mesin slot. Biaya setiap putaran 100 jin, janji hadiah bernilai tanpa tipu. Rasa pedih muncul, emas bertonton menetes menjadi tarikan. Tarikan pertama berputar liar, harapan menggapai teknik tempur dewa. Jarum menyarankan janji, lalu tergelincir 1 takik. Hasil akhir berupa tambahan 1 poin kelincahan. Kecewa menampar dada. Dengan dorongan bumbu asin di hati, ia memesan 10 tarikan sekaligus. Layar menggelap lalu menampilkan kalimat singkat yang dingin. Terima kasih telah berpartisipasi. Dada serasa tertusuk, namun daftar hadiah menyusul datang. 2 granat, 1 teropong malam, 1 peluncur roket berikut 3 roket, sebungkus mie pedas, dan buku keahlian menembak tingkat mahir. Setidaknya ada yang pantas. Ia menarik napas lalu seperti banyak lelaki yang terpikat mesin, memencet 10 tarikan lagi. 2 menit kemudian kekecewaan kembali, setengahnya ucapan terima kasih kosong. Ada sebotol air dan 2 bungkus camilan yang rasanya setara 10 juta dalam emas. Untungnya 1 peti peluru dan sebuah kitab bela diri berjudul Naga Agung ikut terambil. Deskripsi ringkasnya cukup menenangkan, pertahanan dasar tidak lagi gratis untuk
hoki tinju. Emas sudah aman, pesta undian selesai, sisa waktu kembali jadi fokus. 1 hari di dunia nyata sama dengan 7 hari di sini, tiap menit harus digarap habis. Geng hiu gila perlu dibuat berdarah sebelum tumbuh menjadi ancaman bagi Xiaoya dan yang lain. Keputusan dibuat, Wong Bin mengajak Guan Xiaoya dan Miao Rui langsung ke basis Elang Langit untuk ikut menekan hiu gila. Di garis depan Elang Langit, kekacauan menyanyi, peluru bersiul, ledakan memantul, 2 geng saling mencabik. Seruan perintah memadati udara. Di bawah tembakan penekan Elang Langit, hiu gila terdesak berkali-kali. Di kamp hiu gila, seorang letnan gelisah, pasukan dikirim gelombang demi gelombang. Sang bos hanya menyeringai, menjelaskan pion di depan hanyalah umpan untuk membuat kepala penjaga gerbang terpaku menjaga pintu utama. Sisi lain akan terbuka. Mereka punya 4 kali lipat jumlah, menembus 1 sektor saja cukup untuk merontokkan Elang Langit. Di atas tembok batu, para penjaga Elang Langit menangkap keanehan. Satu persatu kait panjat berayun mengunci di sisi dinding. Ketika mengintip ke bibir tembok, wajah para penjaga memucat serentak. Di bawah tembok, pasukan Mad Shark menumpuk bahu-membahu seperti lautan daging. Laporan meledak di radio tentang kepadatan musuh di sisi timur, dan kabar itu melaju ke garis depan sampai ke telinga Fai. Amarahnya meledak, perintah penuh daya menyalakan senapan mesin yang menyembur peluru seperti hujan. Barisan kroko Mad Shark tersapu dalam hitungan detik, jeritan mereka memantul di atas medan. Namun di titik lain, pasukan utama sudah mengangkat tangga-tangga untuk memanjat dari banyak arah di bawah komando si rambut merah. Garis-garis pendaki merayapi rangka seperti semut. Kepala pertama yang muncul di bibir tembok langsung pecah ditembak, tubuhnya melorot tak bernyawa. Mata si rambut merah membesar, ia mengenali bidikan itu sebagai hantu lama. Perintah mencari penembak jitu menyambar radio sampai ke bos Mad Shark. Wajahnya menggelap seperti awan badai. Ia sudah menduga ada tangan tak terlihat yang mengaduk keadaan. Tendangan tiba-tiba menghanyutkan seorang letnan dari atas kendaraan. Ancaman dilontarkan, lalu janji hadiah berupa 1 karung tepung dan sebotol anggur merah memantik semangat prajurit yang meredup. Di sisi lain, pirasat buruk menusuk Guan Xiaoya. Posisinya sebagai penembak sudah tercium. Ia mengingat pesan Wong Bin untuk tidak diam di satu titik, ganggu, geser, dan buat musuh menebak berapa jumlah mereka. Tanpa ragu, senjata dikemas, jejak disapu, ia lenyap ke sarang baru. Di garis depan, Fai masih memekikan komando seperti komandan lapangan yang berkarisma. Bisik-bisik kabar baik datang, ada tangan bayangan yang mengikat langkah Mad Shark. Mata Pai menyala, ia bertanya-tanya sosok penolong yang menahan arus. Di pinggir kekacauan, Wong Bin menonton dengan senyum tipis, merangkai langkah seperti dalang yang sabar. Dengan Xiaoya dan Miao Rui yang menyodok dari sayap sebagai penembak, ia merasa tenang hanya menunggu momen paling bersih untuk mengakhiri semuanya dalam satu gerak. Bos Mad Shark segera menerima kabar serangan mengendap yang merenggut lebih dari 20 orang. Tangannya bergetar, amarah menutupi wajah. Radio menyodorkan pertanyaan tentang mundur. Ia meledak menolak, bahkan mengancam menembak siapapun yang surut. Obsesi menembus garis Skyhawk membuatnya menarik kartu truf, senapan Gatling yang menyembur api kebiruan. Pembantaian pun dimulai, tawa kasar mengiringi kilatan moncong. Namun sebongkah rudal menukik dari langit seperti putusan ilahi. Ledakan memutar tubuhnya dan senjata menyatu dengan tanah. Dari kejauhan, senyum puas Wong Bin mengunci rencana yang berjalan mulus. Senjata rahasianya kembali menghilang ke ruang sistem dan ia berlalu seolah tak pernah ada. Dentuman lain menyusul dari kejauhan membuat semua orang di basis Skyhawk siaga. Suara Fai menggetarkan pengeras, ia menyampaikan terima kasih pada penolong entah dewa entah manusia, menjanjikan budi yang akan dibayar bila diminta. Wong Bin hanya menepuk wajah sendiri dalam hati dan menghilang tanpa meninggalkan bayangan. Setelah pertempuran itu, Mad Shark tinggal puing. 100 orang menyusut jadi sekitar 30 jiwa, tak cukup untuk menimbulkan masalah berarti. Di basis, Wong Bin memilih tidak diam demi mencegah penyergapan. Saat ia pergi ke dunia lain, mereka harus pindah. Fajar membuka jalan, rombongan dituntun ke pinggiran untuk rumah baru yang lebih aman.
Kawasan itu ramai zombie, bahaya di tiap tikungan, persis yang ia mau. Untuk bertambah kuat, satu-satunya jalur adalah menebas mayat berjalan. Dua anak paling muda dipersenjatai dan diperkenalkan pada dasar bertahan hidup dalam dunia baru. Setelah menandai titik ketinggian, satu peluru ditembakkan ke langit sebagai undangan terbuka. Gelombang zombie dari segala arah menjawab. Wong Bin menegakkan 98K, menempelkan bidikan dan mulai menggiling. Kepala-kepala roboh satu demi satu sampai matahari padam. Malam turun, keterampilan menembak naik ke tingkat 3 dan telapak besi menapak tingkat 2. Kemajuan diraih, waktu tak terbuang. Mendengar Wong Bin akan pergi sejenak, semua orang mengadakan jamuan perpisahan ala kiamat. Hidangan berjejer, Wong Bin sempat menggoda soal lamanya jadi mentor tanpa pernah dapat makan mewah seperti itu. Lalu pandangnya bersirobok dengan tatapan Miao Rui yang tajam seperti pisau. Nada langsung dipoles, pujian dialihkan pada wangi masakan yang memanjakan. Jawaban Miao Rui datar, menyebut di masa polisi jamuan semewah ini hanya untuk napi hukuman mati. Tambahan kecil mengalir, buruan ayam hutan datang dari tangan Guan Xiaoya dan ucapan terima kasih selayaknya jatuh ke sana. Lengan Wong Bin merangkul bahu Xiaoya dengan hangat, keyakinan pada kebersamaan mereka diucap, namun sebaris kata tentang persaudaraan tanpa batas menyenggol hati yang sedang menyiapkan pengakuan. Wajah yang nyaris menumpahkan isi hati itu retak pelan mendengar kata saudara. Seusai makan, pelontar rudal, bahan peledak dan seluruh senjata berat diserahkan untuk perlindungan basis. Langkah berbalik, tatapan Xiaoya tertahan dan lompatan dimensi menyambar. Wong Bin kembali ke dunia nyata. Di sana dua sahabat segera diajak makan ayam dan membuka bir seperti hari lama. Bom kabar dilontarkan santai, 4.000 batangan emas akan diinvestasikan untuk bisnis perhiasan mereka. Kalkulator berputar, harga 400 per gram, angka yang muncul mematungkan wajah 800 juta. Mereka diajak ke villa, gunung emas asli membuat kedua mulut hampir menetes. Sepak ringan Hong Pei memastikan semua nyata. Perintah singkat dilayangkan, lokasi toko harus ditemukan dan ia akan datang memotong pita. Api wirausaha menyala di mata saat porsi kepemilikan 10% untuk masing-masing diumumkan sebagai investasi teknis. Rasa bersalah muncul. Mereka belum menaruh sepeser pun, tetapi kepercayaan itu ditegakkan. Peran pun dibagi. Chin Ping yang lincah dan pandai bergaul memimpin toko dan tim penjualan, Hong Fei yang tenang dan rinci menangani operasi dan belajar desain perhiasan. Setelah stabil, perusahaan investasi menjadi bab berikutnya, bertiga membangun imperium. Di puncak haru, telepon memutus suasana. Perusahaan logistik memberi kabar truk beras, tepung, garam, dan bahan kaleng sudah tiba. Candaan tentang lari negara dan gaya hidup orang kaya keluar dijawab senyum yang menahan rahasia. Logistik itu untuk menopang kehidupan satunya di dunia kiamat. Setelah urusan beres, hari ditutup dengan menikmati pemandangan, terutama jenis berkaki jenjang yang mencuri pandang. Namun, setelah semua yang dialami, kematian, zombie, pengkhianatan, dunia damai terasa seperti mimpi yang licin. Pikiran melintas, tanpa perjalanan ke gurun kehancuran mungkin ia akan berlari seperti kebanyakan orang sekadar mengejar hari. Api menyala di dada, sumpah untuk mendaki puncak di dua dunia diulang, berniat memegang kendali keduanya. Di ujung gang, sekawanan pria keluar memblokir jalan. Gerak mereka rapat, niat buruk jelas. Wong Bin langsung mengenali aroma anak buah Li Yong. Seorang berambut klimis dan berkacamata gelap melangkah. Nama gagak dilontarkan sebagai ancaman agar hormat ditunjukkan. Wong Bin meneruskan langkah tanpa menoleh, rasa tak terkesan membuat senyum lawan gugur. Perintah dari Li Gongzi disebut sebuah kaki harus dipatahkan, entah oleh diri sendiri atau dibantu. Tatapan Wong Bin menipis jadi bilah, nyawa pun ditawarkan di tempat bila berani mengambil. Karena tak ada yang mundur, kesepakatan duel gaya lama dibawa masuk hutan. Dikepung, tubuh Wong Bin menerima hantaman, napas menipis tetapi tekad tetap menangkis. Teriakan membunuh meledak dari gagak yang menanggung risiko. Tepat saat keroyokan merapat, satu tembakan pistol menembus udara, dentumannya merapukan lutut yang tadinya gagah.
Wong Bin menantang isi nyali, hitung-hitungan untung rugi bahkan disebutkan dingin. Demi gengsi di depan anak buah, gagak melangkah lagi namun tajamnya bilah tersembunyi menggurat bokongnya dan memeras jerit. Urat-urat marah muncul, deklarasi permusuhan dengan geng macan hitam terpotong ketika moncong pistol kembali terangkat. Dalam sekejap nada berganti, persaudaraan dadakan dipakai sebagai peredam. Putaran pistol di jari dan tatapan dingin cukup membuat seluruh kru mengangkat tangan seperti murid taman kanak saat ulangan. Permohonan untuk pergi dikabulkan, mereka mengangkat gagak dan menghilang secepat tikus dikejar petir. Napas dilepas, keberuntungan hari itu terasa lembut. Telepon berdering, Sin Ping cemas mendapat kabar penculikan ala geng sebelum akhirnya bernapas lega mendengar suara masih utuh. Namun, amarahnya menanjak saat bertemu, menyatakan persaudaraan yang tidak bisa diinjak. Saat diberi peringatan agar tidak mencari perkara dengan Liong, angguk yang patuh hanya tinggal di permukaan, di dalam darahnya mendidih. Begitu punggung Wong Bin menghilang, wajah Sin Ping mendingin. Telepon menghubungi Hong Fei untuk mata yang mengawasi. Target ditemukan di klub malam, mabuk ditemani 2 gadis. Di toilet bar, Liong yang merah dan terkekeh sendirian tidak merasakan badai balas dendam yang merapat. 2 telapak besar menempel di bahu, karung goni jatuh menutup kepala. Hujan pukulan diberikan sampai lunas beserta bunga denda. Identitas keluarga Li dan janji uang dilontarkan tidak digubris. Tubuh diseret ke bilik umum, bau yang menyengat memaksa Sin Ping menahan mual. Tanpa memberi ruang teriak, kepala dijejalkan ke lubang. Misi balas budi selesai, tawa 2 sahabat memercik seperti petasan saat mereka berlari keluar. Leongi masih menyembur balik dan menelan malu seperti disiram Royal Flush. Di sisi lain kiamat, Wong Bin baru saja kembali dari dunia nyata dan menarget mandi panjang yang menenangkan. Kaos sudah terlepas ketika sebuah kepala menyelinap dari celah pintu. Pipi merah keberanian meletup, permintaan bergabung di bak terasa polos sekaligus berbahaya. Detik berikutnya gairah muda melompat duluan sebelum kata-kata sempat menahan. Xiaoya mendorong pintu sepenuhnya, senyum nakal menyiratkan niat yang jelas bukan penghematan air. Wajah bayi yang manis dan siluet yang meledakkan imajinasi berdiri di bawah lampu. Sirkuit di kepala Wong Bin korslet, hidung berdenyut, pandangan berputar, dan langkah mundur refleks untuk mencari dingin. Handuk tergelincir sebersit, tubuh itu meluncur ke bak seperti duyung, air memercik, nalar menjerit agar kewajaran menang. Kepolosan semurni itu mudah disalahpahami, apalagi 2 orang dewasa berbagi bak biasanya milik pasangan yang sudah saling sepakat. Tatapan bulat menunggu penjelasan, gumaman hati menimbang antara rasa dan tanggung jawab. Kata-kata yang menenangkan mengalir pelan, minta jeda, minta hati dipahami dulu sebelum melangkah lebih jauh. Pipi menggembung kesal, keluhan manja bergulir, tapi usapan lembut di kepala merapikan gelora. Tidak perlu buru-buru, saat mengerti baru sungguh dimulai. Namun, keberanian yang satu ini tidak surut. Bisikan singkat menegaskan bahwa keputusan sudah diambil dan kesediaan tidak menggantung di ambang ragu. Selesai dari uap hangat, kamarnya terasa lebih sepi daripada yang diakui. Suara yang tadi membara masih bergaung di sela dinding pikiran. Kebingungan menempel seperti uap di cermin, kerapuhan setelah pengkhianatan lama membuat langkah hati lebih berat dari kaki. Kelembutan Xiaoya, perhatian kecil yang tidak dibuat-buat, ditambah karunia yang membuat banyak pria bertarung demi sekilas senyum, semuanya menumpuk seperti gelombang. Di balik godaan, keseriusan menahan tangan tetap di kantong. Semakin dalam rasanya, semakin besar harga lepasnya, terutama di dunia yang setiap sudutnya menggertak. Pintu mendesah lagi, Xiaoya melangkah dengan rona panas, pakaian yang terlalu berbahaya untuk akal sehat. Hidung kembali protes, kepala pusing oleh darah yang mendesak. Tawa kecil mengusik, seolah memahami kelemahan yang dibuka gamblang.
Pertanyaan ringan menyinggung selera, lalu pengakuan jenaka tentang asal-usul busana menampar memori belanja tergesa, rekomendasi pedas dari toko daring yang dulu dianggap ide bodoh kini menjelma kenyataan yang nyaris meledakkan jantung. Loncatan tanpa aba-aba merapatkan jarak, kalimat pendek tentang keputusan dan rasa aman menambatkan sisa ragu, bibir menyapu, napas bertaut, geraman rendah menandai menyerahnya pertahanan. Pertanyaan terakhir tentang kepastian dijawab mantap, malam menutup tirai dengan hangat yang lama, panjang dan tak mudah dilupakan. Matahari memanjat pagar, tim kembali ke jalan, kompas tetap mengarah pada emas dan nafkah. Zombie kecil berserak seperti kerikil di bahu jalan, bilah sunyi lebih dipilih daripada peluru yang memanggil kawanan. Senja menyerahkan mereka pada distrik villa mewah yang telah ditinggal. Pagar tinggi berkarat, halaman bergulung rumput liar, tapi sisa barang bernilai masih tidur di dalam, siap diangkut untuk mengangkat sistem naik satu tingkat. Malam kian padat, napas tidur berbaris, namun bayang diri rumputan menggeser pelan. Aroma sosis panggang yang tersisa menjadi siren bagi pemburu yang berbeda jenis. Langkah kecil menuju kamar mandi terhenti oleh desir dari semak. Tirai disingkap seujung jari, pekarangan dikepung manusia asing, formasi mengetatkan lingkar. Wong Bin sudah berdiri sebelum Nadi sempat menghitung. Aba-aba singkat, barisan ke depan, satu tatap keluar, kesimpulan sederhana, perampok yang butuh pelajaran. Dua letupan kering memahat malam, kepala pecah sebelum pekik sempat bulat. Sisanya amburadul, senjata jatuh, napas pecah, jadi lari yang tidak terencana. Di bahu kecil Xiaoya, tekad menyala, janji diam-diam untuk tidak membiarkan satu tangan pun menyentuh orang yang ia jaga. Di atap reyot sisi desa, Paman Serigala menggeram di balik bidikan. Gelap seharusnya menutup kelemahan, tapi lawan berjalan seakan melihat siang. Tebakan tentang kacamata malam berubah jadi rencana lama. Gerbang kandang barat berisi 300 zombie akan dibuka, arus maut dibiarkan mengikis ketahanan dari segala sisi. Ketenangan sementara di villa membuat ajakan istirahat keluar, tapi lengket pasca adrenalin menolak jarak. Lengan kecil mengikat seperti gurita, menagih detik yang tetap. Geraman rendah bersahutan dari luar, ombak mayat hidup menutup pagar seperti pasang yang menelan bibir pantai. Wong Bin menguap, menggeser selimut, memilih tidur sebelum panen pengalaman di pagi yang lebih jernih. Di kejauhan, Paman Serigala menggosok telapak tangan menunggu peluru habis dan keberanian runtuh. Pagi menyuguhkan halaman seperti gilingan daging raksasa, tumpukan tubuh pecah rapi, hemat peluru, hemat tenaga. Teleskop di tangan Paman Serigala kehilangan kata, cadangan undednya ludes semalam. Di teras, kursi malas memeluk betis yang sedang dipijat, secangkir teh mengepul, angin menyisir kulit seperti liburan yang terselip di tengah neraka. Hari-hari menciut jadi 3 kata, makan, tidur, grinding. Sampai sistem menyalak, memberi aba-aba, waktu habis kembali ke dunia nyata. Di sudut jalan, pedagang melon berdebat sengit dengan tukang ojek tentang receh. Suara gedebuk dari gang membuat keduanya nyaris melepaskan celana. Wong Bin keluar dari ujung lorong dengan wajah bruh, menepuk debu, menyalakan ponsel, menyisir kabar. Daftar panggilan menyorot satu nama yang memancing senyum miris, Xiaowen, hantu masa lalu yang tiba-tiba mengetuk kaca. Ia mengabaikan bayangan itu, menekan nomor Hong Pei, sambungan tersambar kegelisahan yang meledak, hilang kontak beberapa hari, kekhawatiran yang melompat dari polisi sampai urusan preman. Tawa santai menggunting tegang, urusan beres, toko hampir jadi, besok bertemu, detail disapu rapi. Baru menjejak ambang villa, dering lain masuk, Xiao Chen mengudara dengan nada yang getir. Isu peluru yang melayang ke macan hitam, peringatan yang menyelinap di sela penyesalan, dan kabar tentang rencana jasa profesional dari Leongi menutup panggilan yang terputus karena seseorang pulang ke ruangan si penelepon. Alis merapat, iba yang tiba-tiba terasa janggal kecuali ada motif yang belum terlihat. Bayangan pembunuh bayaran mendorong siasat naik satu tingkat. Mesin lotre diputar, harap akan benda penyelamat berkilau di balik lampu. Roda hadiah berputar liar, lampu berpesta, jarum berhenti pada ikon buku keterampilan. Paha ditepuk, syukur melompat, nenek moyang seolah membakar dupa khusus hari ini.
Deskripsi singkat mengalir, lintas kilat yang terasa seperti teleport, kecepatan yang menghapus jarak. Uji segera, 10 km di lahap kurang dari semenit, drone pengiriman diambil putarannya begitu saja. Dunia kembali membuka cabang kemungkinan dan napas yang semalam santai di kursi malas kini menakar langkah baru yang lebih gila. Cepat seperti kilat, kegembiraan menyalakan dada, Wong Bin menerobos keluar hanya untuk menguji hadiah barunya. 10 km dilibas di bawah 1 menit, titik yang tak masuk akal untuk tubuh biasa. Ia bahkan memutari drone kurir yang melayang di langit rendah, menyalipnya 2 kali sampai mesin itu terlihat seperti mainan. Kagum pada kecepatan yang memendekkan kotak, pikirannya sudah merancang jalur kabur dan skenario penyelamatan diri berikutnya ketika teriakan pecah dari kejauhan. Di sudut jalan, gerombolan macan hitam mengepung seorang ayah dan putrinya, dorongan kasar, suara pungutan liar, ancaman yang dipamerkan seperti kebanggaan. Seorang preman maju dengan senyum miring, tangan hampir terayun sebelum kepala pelontos menahan, mengaku akan menangani urusan. Pedagang tua menolak tegas, berniat pergi, sementara orang-orang sekitar berpura-pura tidak melihat dan menepi seolah trotoar bisa menjadi kubah pelindung. Reputasi macan hitam memang membuat langkah orang pecah formasi. Tiba-tiba si pelontos berubah wujud jadi lumpur busuk. Kerah si kakek dicengkeram, tubuh didorong balik, ucapannya meraba-raba tubuh remaja berseragam. Kalimat menjijikkan yang menimbang masa depan anak orang seperti barang dagangan. Udara menegang, gadis itu membeku, air mata menggantung seperti kaca. Wong Bin menggulung lengan, siap menyuap keadilan dengan buku-buku tangan ketika angin menjerit dan tanah bergetar. Seorang lelaki berambut putih mendarat seperti guntur. Pergelangan tangan si pelontos terkunci sebelum niat busuk menetas. Ancaman memantul dari bibir preman, tapi mata tua itu tidak berkedip. Tatapannya menyingkap jarak antara bocah jalanan dan gunung yang sudah lama berdiri. Si rambut hijau diperintah maju, tinjunya meluncur ke wajah lelaki tua, menghantam keras namun memantul seperti menumbuk besi tempa. Kaget menelan wajahnya, pertanyaan tentang terbuat dari apa tidak mendapat jawaban selain senyum ringan. Telapak yang ditinggikan jatuh perlahan dan daya yang tidak dikedipkan meledak. Getarannya seperti petir yang memilih arah. Gelombang menampar barisan macan hitam, tubuh beterbangan puluhan meter dan jatuh seperti boneka kain. Kemegahan itu belum sempat padam ketika si pelontos menyelinap dari belakang, bangku diayun seperti gada. Hembus telapak lain memotong udara, namun kali ini datang dari sisi yang berbeda. Wong Bin menerobos masuk dan memecahkan bangku di tengah ayunan, serpihan kayu menari 100 arah. Mata lelaki tua itu membesar sejenak. Gerak yang tadi menetes dari tangan Wong Bin mengingatkan pada telapak Fajra yang dikeramatkan. Di usia muda, tenaga sebrutal itu sudah cukup menakutkan. Si pelontos tertekuk, lutut menabrak tanah, lidahnya berubah jadi permohonan. Konflik padam, ketegangan turun 1 tingkat. Wong Bin siap melanjutkan hari sampai suara tua itu memanggil, menautkan nama dan takdir kecil dalam 1 kalimat. Ajakan minum teh pun dibentangkan seperti tikar tamu, undangan yang sulit ditolak setelah debu mereda. Di meja sederhana, pujian dan kerendahan hati saling bertukar kursi. Kekuatan dan watak dibahas setengah senyum, setengah angguk. Cara lama lelaki yang mengukur generasi baru bukan dari suara, melainkan dari napas di antara jeda. Cangkir berganti isi, suasana menghangat. Setelah beberapa putaran, lelaki tua itu menyandarkan badan, bibirnya mengait senyum yang menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar basa-basi. Ajakan duel